Timang-timang anakku sayang, buah hati ibunda seorang. Tidurlah tidur, pejamkan mata sayang, esok lusa bermain kembali. Maafkan aku jika mengganggumu. Aku hanya ingin mencari kayu bakar yang akan kujual dan sisanya kugunakan sendiri. Itu adalah petikan dari cerita yang akan saya ceritakan. Saya, Niputu Angelina Francisca Aditayani, perwakilan dari SD Negeri 1 Karangasem. Pada kesempatan ini, saya akan menceritakan dongeng yang berjudul Timun Mas. Pada suatu ketika, di sebuah desa, hiduplah seorang perempuan janda yang sudah renta bernama Mbok Sarni. Ia hidup sebatang kara. Ia telah lama ditinggal suaminya dan tidak memiliki anak. Pada kenyataannya, ia sangat menginginkan kehadiran seorang anak agar bisa menemani keseharian dalam hidupnya dan membantunya bekerja. Ketika sore menjelang, Mbok Sarni pergi menuju hutan mencari kayu bakar yang akan ia jual dan sisanya ia gunakan sendiri untuk kebutuhan memasak. Di tengah-tengah perjalanan, Mbok Sarni bertemu dengan raksasa yang buruk rupa. Ukuran tubuhnya begitu besar dan menyeramkan. Raksasa itu bertanya kepada Mbok Sarni, "Hai perempuan tua, mau hendak kemana kamu?" Tanya raksasa. "Maafkan aku jika mengganggumu. Aku hanya ingin mencari kayu bakar yang akan kujual dan sisanya kugunakan sendiri." Jawab Mbok Sarni. "Hahaha." Jawaban Mbok Sarni mengundang gelak tawa raksasa besar itu. Ia lalu berkata kepada Mbok Sarni, "Kamu boleh saja pergi dari sini, asalkan kamu berikan seorang anak manusia untuk kejadikan makananku," kata raksasa. Aku hidup sebatang kara, Tuan, dan aku tidak memiliki seorang anak pun," jawab Mbok Sarni. Beberapa waktu pun berlalu. Mengiringi obrolan ringan mereka, Mbok Sarni pun mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki seorang anak. Raksasa tersebut memberikan sebuah benda aneh berupa biji mentimun kepada Mbok Sarni. "Hai perempuan tua, kuberikan benda ini kepadamu. Tanamlah benda ini di sekitar halaman rumahmu. Lihat saja hasilnya. Kau akan mendapatkan seorang anak," kata raksasa. "Sungguh, benarkah apa yang kau katakan itu, Tuan?" tanya Mbok Sarni
terheran-heran. Kau lakukan saja apa yang kuperintahkan kepadamu. Lihat saja hasilnya setelah 2 minggu berlalu. Tapi ingat, ketika kau telah memiliki seorang anak dan genap berusia 6 tahun, serahkan ia kepadaku untuk kujadikan makananku, kata raksasa. Mbok Sarni pun menyanggupi kesepakatan antara dirinya dengan sang raksasa. Ia lalu pergi meninggalkan hutan itu. 2 minggu berlalu setelah Mbok Sarni melaksanakan perintah dari sang raksasa. Mentimun yang ia tanam telah berbuah begitu lebatnya. Di antara mentimun-mentimun itu terdapat sebuah mentimun yang sangat besar, melebihi ukuran mentimun-mentimun yang lainnya. Karena penasaran, Mbok Sarni memetik buah mentimun yang ukurannya lebih besar. Setelah ia membelah mentimun itu, ternyata berisikan seorang bayi mungil yang cantik. Bayi tersebut ia beri nama Timun Mas. Waktu berlalu dan perkembangan Timun Mas semakin terlihat. Ia semakin berkembang dan tumbuh besar. Mbok Sarni sangat gembira dengan kehadiran Timun Mas. Kini ia tak sendiri lagi karena ia telah memiliki seorang anak. Timang, timang anakku sayang, buah hati ibunda seorang. Timun Mas pun juga begitu rajin dalam membantu urusan pekerjaan Mbok Sarni. Mbok Sarni pun sangat terbantu dengan adanya Timun Mas. Pada suatu ketika, di waktu yang telah lama Mbok Sarni dan raksasa itu sepakati, akhirnya datanglah raksasa untuk menagih janjinya. Mbok Sarni ketakutan. Ia tak ingin kehilangan seorang anak yang sangat dicintainya. Mbok Sarni berkata kepada raksasa, "Wahai tuanku, datanglah 2 tahun lagi. Niscaya anak ini akan tumbuh lebih besar dan semakin enak untuk kau makan." Jawab Mbok Sarni. Raksasa pun menyetujuinya dan pergi meninggalkan Mbok Sarni dan Timun Mas. 2 tahun berlalu dan ketakutan Mbok Sarni semakin menjadi-jadi. Setiap hari ia berpikir keras untuk mencari jalan keluar agar anaknya tidak disantap oleh raksasa itu. Suatu ketika Mbok Sarni bermimpi bertemu dengan seseorang yang menyarankan agar Timun Mas menemui seorang pertapa di gunung. Keesokan harinya, Mbok Sarni meminta Timun Mas untuk melaksanakan hal yang dimimpikan Mbok Sarni. Timun Mas pun mengiyakan permintaan Mbok Sarni. Setelah tiba di kaki gunung, Timun Mas bertemu dengan seorang pertapa dan selanjutnya ia menyampaikan maksud kedatangannya kemari kepada pertapa. Sang pertapa memberikan 4 bungkusan kecil yang berisi garam, jarum, dan terasi.
Timun Mas pun menyimpan keempat kantung dengan baik. Pertapa itu memberitahukan beberapa hal kepada Timun Mas dan Timun Mas pun menyanggupinya. Kemudian ia pergi ke rumah Mbok Sarni dengan perasaan tenang. Hal tersebut yang dialaminya ketika bertemu dengan seorang pertapa diceritakan kepada Mbok Sarni. Keesokan harinya, raksasa datang untuk menagih janjinya. "Hai perempuan tua, mana anak itu? Penuhi janjimu. Aku sudah tak tahan lagi untuk menjadikannya santapanku," kata raksasa. "Kumohon Tuan, janganlah kau ambil anakku untuk kau jadikan santapanmu. Aku begitu menyayanginya. Sebagai gantinya, santaplah aku," jawab Mbok Sarni. Raksasa pun menolak dan kembali marah-marah. "Mana anak itu? Hai perempuan tua!" teriak raksasa. Tanpa diketahui raksasa, Timun Mas keluar dari dalam rumah dan berteriak kepada raksasa. "Hai raksasa, aku di sini. Tangkaplah aku kalau kau bisa," teriak Timun Mas. Timun Mas pun berlari sekuat tenaga untuk menghindari raksasa. Raksasa pun mengejarnya. Timun Mas mulai menggunakan kantung pemberian dari pertapa. Timun Mas berlari sekuat tenaga sambil melemparkan kantung yang berisi jarum. Ketika jarum itu dilemparkan, seketika jarum tersebut berubah menjadi hutan bambu yang sangat lebat sehingga menghambat pergerakan raksasa. Dengan susah payah, raksasa berhasil lolos dari hutan bambu tersebut. Timun Mas tetap berlari sekuat tenaga sambil melemparkan kantung yang berisi garam. Seketika garam tersebut berubah menjadi lautan. Lautan tersebut sangat menyusahkan raksasa untuk mengejar Timun Mas. Akan tetapi raksasa berhasil melalui lautan tersebut. Timun Mas melemparkan kantung yang terakhir yang berisi terasi. Seketika terasi tersebut berubah menjadi lautan lumpur yang mendidih. Raksasa terjebak ke dalamnya dan akhirnya mati. Timun Mas pun berhasil lolos dari raksasa besar itu dan mengucapkan syukur yang sedalam-dalamnya kepada Tuhan yang Maha Esa. Akhirnya Timun Mas pulang dan menemui Mbok Sarni dengan perasaan bahagia. Jadi teman-teman, kita jangan mudah menyerah jika dalam kesulitan. Dan juga jangan memaksakan kehendak kepada orang lain. Karena setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Demikian cerita saya yang berjudul Timun Mas. Semoga cerita ini dapat bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih.